Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat semua. Di perjumpaan kali ini kita akan membahas bersama terkait anatomi sistem urinaria. Sistem urinaria itu terdiri dari 4 organ utama, yaitu ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Dalam pembahasan kali ini, kita akan lebih banyak membahas mengenai anatomi ginjal. Ginjal manusia itu jumlahnya ada 2, terletak di sisi belakang abdomen bagian atas. Letaknya itu di bagian retroperitoneal, karena terletak di belakang peritoneum. Ginjal itu terletak di bawah hati dan limpa. Di bagian atas ginjal atau di sisi superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, sehingga bisa disebut juga dengan kelenjar suprarenal. Kedua ginjal itu terletak di ketinggian sekitar vertebra thoracalis ke-12 hingga vertebra lumbalis ke-3. Ginjal pada orang dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 11-12 cm, lebarnya sekitar 5-7 cm dengan ketebalan 2-3 cm atau ukurannya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Berat kedua ginjal kurang 1% dari berat seluruh tubuh, atau beratnya kurang lebih sekitar 120-150 gram. Bentuk ginjal seperti biji kacang dengan lekukan menghadap ke dalam. Jumlah ginjal ada 2 buah, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Ukuran ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Dan umumnya ginjal laki-laki itu lebih panjang daripada ginjal wanita. Letak ginjal kanan sedikit di bawah dibandingkan ginjal kiri, karena di bagian atas terdapat lobus hepatis dexter yang ukurannya cukup besar. Ginjal dipertahankan dalam posisi tersebut oleh bantalan lemak yang cukup tebal. Kedua ginjal dibungkus oleh lapisan lemak, yaitu lemak parirenal dan lemak pararenal yang dapat meredam guncangan. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis yang disebut dengan kapsula fibrosa. Ginjal terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar atau cortex renalis yang berwarna lebih gelap dan lapisan bagian dalam ginjal disebut medulla renalis terletak di sisi ginjal bagian lebih dalam dan warnanya lebih terang. Di bagian medulla renalis ini terdapat berbentuk menyerupai kerucut yang disebut dengan piramid renalis. Puncak dari piramid renalis akan menghadap ke bagian calyx dan terdapat lubang-lubang tempat pengeluaran atau penyaluran urin ke bagian berikutnya yang disebut dengan papilla renalis. Bagian korteks ginjal yang masuk di antara sela-sela piramid renalis disebut juga dengan kolumna renalis. Unit fungsional terkecil dari ginjal disebut dengan nefron. Jumlah nefron ada sekitar 1-1,2 juta buah pada setiap ginjalnya. Setiap nefron itu terdiri dari glomerulus, capsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Proses pembentukan urin yang terdiri dari proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi terjadi di bagian glomerulus dan tubulus. Urin yang sudah terbentuk di bagian tersebut kemudian akan dialirkan dari tubulus collectivus menuju ke papilla renalis hingga tibalah urin tersebut di bagian calyx minor. Beberapa calyx minor akan bergabung menjadi bagian yang lebih besar, disebut dengan calyx mayor. Beberapa calyx mayor itu
akan bergabung menjadi bagian yang lebih besar lagi, yaitu berupa tampungan urin sementara di bagian ginjal yang disebut dengan pelvis renalis. Aliran darah ke ginjal itu berasal dari arteri renalis. Nah, arteri renalis ini merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Arteri renalis itu akan bercabang menjadi arteri-arteri yang lebih kecil di dalam ginjal. Arteri yang paling kecil yang membawa darah hingga sampai ke glomerulus disebut dengan arteri aferen. Darah kotor yang dibawa oleh arteri aferen akan diteruskan sampai ke glomerulus untuk dilakukan proses filtrasi. Setelah melalui proses filtrasi, darah yang masih digunakan oleh tubuh akan meninggalkan glomerulus melalui arteri eferen. Arteri eferen akan bergabung menjadi pembuluh darah balik yang lebih besar di dalam ginjal, berupa vena-vena kecil. Vena yang paling besar yang membawa darah meninggalkan ginjal disebut vena renalis. Vena renalis merupakan cabang utama dari vena cava inferior. Bagian terakhir dari ginjal adalah hilum. Hilum merupakan bagian pinggir media dari ginjal yang berbentuk konkav. Hilum juga merupakan pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Urin yang sudah terbentuk dan kemudian ditampung sementara di bagian pelvis renalis akan dikeluarkan oleh ginjal menuju ke bagian ureter. Ureter itu terdiri dari dua saluran pipa yang masing-masing tersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjang ureter sekitar 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagiannya lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah lapisan bagian dalam berupa lapisan mukosa, lalu lapisan dinding bagian tengah berupa lapisan otot polos, dan lapisan dinding bagian luar berupa jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Lapisan pada dinding ureter dapat menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang dapat mendorong urin sehingga urin bisa masuk ke vesika urinaria. Organ sistem urinaria yang selanjutnya adalah vesika urinaria atau disebut juga dengan kandung kemih. Vesika urinaria itu bekerja sebagai tempat penampungan urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau berupa kendi. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Dinding dari vesika urinaria terdiri dari 4 lapisan. Lapisan sebelah luar atau peritoneum, kemudian lapisan bagian dalam itu terdiri dari tunika muscularis yang berupa lapisan berotot, tunika submukosa, dan lapisan paling dalam adalah mukosa yang dalam keadaan kosong. Lapisan ini dapat berlipat-lipat sehingga ketika terisi urin, bagian ini akan mengembang jadi lebih besar. Dari vesika urinaria, urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar tubuh. Dinding uretra terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar berupa lapisan otot polos, merupakan kelanjutan dari otot polos dari vesika urinaria. Lapisan ini mengandung jaringan elastis dan otot polos. Sfinkter uretra menjaga agar uretra tetap tertutup.
Yang kedua, lapisan submukosa, berupa lapisan longgar yang mengandung pembuluh darah dan syaraf. Dan yang ketiga adalah lapisan mukosa. Uretra laki-laki dan perempuan itu ada sedikit perbedaan. Uretra pada wanita lebih pendek daripada uretra laki-laki. Panjang uretra pada wanita adalah 3-6 cm. Di bagian uretra itu terdapat sfinkter uretra yang terletak di sebelah atas vagina atau di antara klitoris dan vagina. Uretra pada wanita hanya berfungsi sebagai saluran ekskresi saja. Uretra laki-laki lebih panjang daripada uretra wanita. Pada uretra laki-laki panjangnya sekitar 20 cm. Uretra pada laki-laki dibagi menjadi 3 bagian utama yang dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama adalah bagian pars prostatica, terletak di bagian prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara dari pars deferens. Yang kedua adalah pars membranosa, ukurannya sekitar 1,5 cm. Dan di bagian lateral terdapat kelenjar bulbouretralis dan juga kelenjar membranosa. Dan yang ketiga adalah pars sponggiosa atau cavernosa, panjangnya sekitar 15 cm dan melintas di korpus penis. Demikian penjelasan terkait anatomi sistem urinaria. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.